Mengapa hanya untuk membuktikan keaslian ijazah seorang mantan presiden, publik harus menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan sampai kapan? Dan yang lebih membingungkan, mengapa hingga hari ini Jokowi tak pernah sekalipun menunjukkan ijazahnya secara terbuka kepada publik? Keengganan ini memantik kecurigaan luas. Alih-alih dijawab, publik justru harus melakukan investigasi sendiri. Dan dari sinilah, satu demi satu kejanggalan mulai muncul, membentuk pola yang konsisten dan sulit disebut sebagai kebetulan semata. Dimulai dari kejanggalan ijazah, skripsi, hingga data akademik Jokowi yang tak pernah dibuka secara tuntas. Pernyataan Jokowi soal dosen pembimbing juga berubah-ubah. Dulu mengaku dibimbing Kasmujo, kini dibantah sendiri. Bareskrim Polri bahkan menyatakan Jokowi menjalani KKN tahun 1983, tapi Jokowi kembali membantahnya bahwa KKN-nya dilakukan awal tahun 1985. Mana yang benar? Keanehan juga terlihat pada data pencalonan Jokowi dalam sejumlah pilkada dan pilpres. Data administratif Jokowi itu hilang di KPU di Solo, KPUD DKI, hingga KPU Pusat. Aneh bukan? Belum lagi perubahan gelar akademik. Dari doktorandus saat jadi wali kota Solo, lalu berubah jadi insinyur saat jadi gubernur dan presiden. Bagaimana mungkin gelar akademik bisa berubah-ubah? Pernyataan paling mengejutkan datang dari politisi senior, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Beator Suryadi. Ia menyebut ijazah Jokowi bukan dari UGM, tapi dicetak ulang di Pasar Pramuka pada tahun 2012. Nama yang disebut terlibat adalah Paiman Raharjo, mantan wamen desa dan ketua relawan sedulur Jokowi, yang disebut memiliki kios pengetikan di lokasi itu. Dan menariknya, Pasar Pramuka terbakar pada Desember 2024. Sebagian publik menduga kebakaran itu bukan insiden biasa, melainkan cara untuk menghilangkan jejak pencetakan ulang ijazah palsu. Semua kejanggalan ini saling terhubung, potongan puzzle itu membentuk benang merah yang sulit untuk disangkal. Ini bukan kasus administratif biasa. Ini pola yang sistematis, diduga dilindungi oleh kekuasaan, dan dibiarkan terus berjalan. Yang paling mengkhawatirkan, tak satu pun kejanggalan itu pernah dibantah secara terbuka dan meyakinkan. Polemik ini bukan lagi sekadar isu pinggiran. Ini telah menjadi ujian besar bagi integritas demokrasi kita. Pertanyaannya pun kini bergeser. Bukan lagi apakah ijazah itu asli, tapi mengapa Jokowi begitu ngotot menutupinya? Dalam demokrasi, kebenaran bukanlah ancaman. Tapi ketika kebenaran disembunyikan, justru kekuasaanlah yang harus dipertanyakan. Dan hari ini, publik tidak lagi butuh narasi baru. Mereka hanya menuntut satu hal, kebenaran yang utuh dan terbuka. Kalau kamu suka konten yang kritis, tajam dan investigatif, mengulas fakta dengan jelas, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian like, share, dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar terus tumbuh menyampaikan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.